Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa TV Barar rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada diri kita, keselamatan bagi hidup kita, keluarga kita, dan juga seluruh kaum muslimin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Barar rahimahullah, pada kesempatan kali ini di rubrik tafsir tematik, insyaallah ayat yang kita bahas adalah dalam surah At-Taubah ayat 18, yakni mengenai memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa qamash shalah wa ataz zakah, yang mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, perintah untuk memakmurkan masjid. Perintah ini didasarkan pada frasa awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Meski kalimat ini diungkapkan dengan kalimat perintah, tapi kalimat perintah ini bisa bermakna perintah, karena pada frase terakhir dari ayat ini itu ada pujian, al-madhu dalam istilah usul fiqh, yaitu pujian bahwa mereka mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, meski kalimat ini adalah merupakan kalimat berita, ya, berupa khabar, tetapi maknanya adalah perintah untuk memakmurkan masjid. Apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid? Memakmurkan masjid adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas yang diperintahkan oleh Allah maupun dianjurkan di dalam Islam, yaitu dilaksanakan di masjid. Jadi masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk kemudian memberikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kepatuhan kepada Allah, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk juga adalah memakmurkan masjid, senantiasa mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan salat berjamaah. Termasuk juga adalah memakmurkan masjid adalah dengan membangun masjid. Karena itu, bukanlah yang dimaksud dengan memakmurkan masjid hanya dengan kemudian menghiasi masjid, mendirikan
fisik bangunan saja dan menghiasinya, tetapi juga yang dimaksud dengan makmurkan masjid adalah dengan berzikir banyak-banyak, kemudian mengisi kegiatan masjid dengan kegiatan zikir kepada Allah dan kemudian melaksanakan syariat Allah di masjid tersebut, serta kemudian mensucikan dan membersihkan masjid tersebut dari segala kemaksiatan. Karena itu pemirsa TV Barar rahimahullah, masjid harus kita jadikan sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, masjid juga harus kita jadikan sebagai tempat kegiatan umat, baik itu kegiatan sosial, kegiatan dakwah, termasuk adalah kegiatan belajar di dalam beragama, yaitu agama Islam. Ini adalah apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan Masjid Nabawi, ya, masjid yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat kegiatan umat, sebagai tempat beliau mengatur strategi, tempat beliau kemudian menggembleng umatnya. Karena itu memakmurkan masjid itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, masjid adalah merupakan juga simbol dari persatuan umat Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana dhi'bul insan kadhi'bil ghanam." Sungguhnya setan itulah serigala manusia, sebagaimana halnya dengan serigala berupa kambing. Ya'khudus syatal qadiyah wan nahiyah, yang dia akan memangsa kambing yang jauh dan juga kambing yang kemudian memisahkan diri mereka. Fa iyyakum wasyi'ab wa alaikum bil jamaah wal amati wal masjid. Karena itu, hati-hatilah kalian terhadap perpecahan, berpeganglah kalian kepada jamaah, persatuan kaum muslimin, dan juga seluruhan kaum muslimin, serta kemudian berpegang teguhlah kepada masjid. Karena itu dikatakan bahwa masjid adalah simbol dari persatuan umat. Karena itu masjid tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk memecah belah umat Islam, sebagaimana yang masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik di Madinah, di kota Madinah zaman Rasulullah SAW, yang masjid itu digunakan untuk memecah belah kaum muslimin dan akhirnya dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, bahwa perintah memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, karakter dan sifat orang-orang yang makmurkan masjid. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang apa sih sebenarnya menjadi karakter orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang pertama adalah Allah menyebutkan man amana billah. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Ini menunjukkan bahwa yang bisa kemudian makmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana bisa kita mengharapkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mengharapkan orang-orang kafir, mengharapkan orang-orang non-muslim untuk bisa makmurkan masjid, kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Karena itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabda beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat ada seorang laki-laki biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia akan keimanan dirinya.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir." Ini jaminan bahwa orang yang pergi ke masjid adalah menandakan dirinya beriman pada Allah. Kemudian yang kedua adalah maqamus shalah wa ataz zakah. Mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan fase ini beliau mengatakan ai allati hiya akbaru ibadatil badan. Salat itu adalah merupakan ibadah abadaniyah yang terbesar yang dilakukan oleh manusia. Maka kaum muslimin diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berjamaah di masjid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a bis-shalah wa asbagha al-wudu' thumma masya ila as-salati al-maktubati fa shallaha ma'an nas ay ma'al jamaah fil masjid ghafara Allahu dzunubahu." Barang siapa yang berwudu untuk salat lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju salat fardu, kemudian dia salat bersama dengan manusia, maka ghafarallah, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa. Dan yang berikutnya adalah bahwa mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Ini adalah yang ketiga. Karakter yang ketiga adalah walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ai walam yakhfa illa minallahi walam yakhsha siwahu. Yakni mereka tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, tidak khawatir kepada selainnya. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, para jamaah pemirsa TV Rahmatullah, adalah kita jadikan masjid sebagai tempat pusat kegiatan kita, tempat ibadah kita. Marilah kita makmurkan masjid-masjid kita di lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada diri kita, berikan petunjuk pada hidup kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya saya maaf, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.